Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Landry dengan NIM A11 2023 1499. Di sini saya akan menemukan aplikasi Polygon. Pertama, mari kita ini sebagai admin. Yang di admin sendiri di sini ada dashboard, ada manajemen poli. Manajemen poli di sini dapat menambahkan poli. Kalau kita menambah dan di sini juga dapat kita juga dapat mengedit. Lalu selanjutnya kita ke manajemen dokter. Di dokter kita juga sama seperti di manajemen tadi kita dapat menambah dokter, mengedit dan menghapusnya. Dan kita juga dapat mengedit. Selain edit kita juga dapat menghapus. Bila kita menghapus kita akan ada muncul pop-up seperti ini. Selanjutnya di manajemen pasien. Di manajemen pasien kita di sini dapat menambah pasien. Pada pasien akan memeriksa, mereka dapat masuk menggunakan akun mereka sendiri. Sini password kita minimal 8 karakter. Apabila kurang, dia tidak akan bisa. Di sini kita juga dapat mengedit dan menghapus. Selanjutnya ada manajemen obat. Di sini kita dapat menambahkan obat, menambah. Misal kita stok awal kita set di 10 dengan harga 10.000.
Yang di sini admin dapat menambah stok dan mengurus stok dan juga mengedit serta menghapusnya. Di sini ada tiga indikator apabila ada tiga yang bersama tersedia, yaitu apabila stok lebih dari 5, stok habis apabila stok kosong, dan stok menipis apabila stoknya di bawah 5. Di sini admin dapat menambah stok. Di sini stok awal 4. Kita akan menambah 6. Jadi 10. Kita juga dapat menguatnya kurang. Nah, yang awalnya 10 stok tersedia menjadi 5 stok menipis. Ini juga diedit. Dan juga hapus. Nah, selanjutnya kita ke pasien. Di pasien di sini ada dashboard atau pendaftaran periksa. Di pendaftaran periksa sendiri, di sini kita dapat memilih poli, jadwal, serta keluhan. Nah, di sini kita memilih profesi. Nanti di role dokter, bagian dokter Desi, pasien ini akan otomatis masuk ke jadwal periksa dokter Desi tersebut. Di dokter di sini ada dashboard dokter, jadwal periksa. Di jadwal periksa kita dapat menambah, mengedit, dan menghapus. Kita coba. Kita dapat juga. Dapat gitu. Di sini juga ada periksa pasien. Nah, pasien yang mendaftar tadi ke bagian dokter Desi di sini, mereka langsung dapat diperiksa oleh dokter Desi. Saat kita pilih periksa, tadi sudah ada keluhan, kita membaca keluhan. Dan di sini kita dapat meresepkan obat. Nah, selanjutnya dari riwayat pasien. Riwayat pasien ini berisikan nomor nama pasien, nomor antrian, keluhan, poli, dokter, tanggal periksa, catatan dokter yang diresepkan, serta biayanya. Lalu selanjutnya, ya untuk alur logika periksa pasien sendiri ada di presentation controller. Di sini pasien mendaftar ke poli, lalu data masuk ke tabel daftar poli, itu ada keluhan, nomor antrian, serta jadwalnya. Lalu selanjutnya dokter login masuk ke menu periksa pasien.
Lalu di sini juga ada indeks. Nah, indeks ini untuk menampilkan nomor antrian pasien di jadwal dokter yang login, diurutkan dengan nomor antriannya. Lalu setelah itu dokter mengklik periksa, masuk ke form resep. Di sini ada create. Create untuk menampilkan daftar obat beserta info stok. Apabila obat habis, otomatis akan ke disable. Lalu ada juga store. Di sini store untuk memvalidasi input, cek stok, simpan periksa, terus detail periksa, kelan stok otomatis di dalam DB transaction. Lalu selanjutnya untuk pasien. Di sini ada dua aktor. Eh, dan selanjutnya di manajemen web pasien. Di sini ada indeks. Indeks ruang untuk ini untuk menampilkan semua pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh dokter wajib. Sini hanya read only. Lalu di sini juga ada show. Show ini untuk melihat detail riwayat pasien seperti nama pasien, keluhan, obat yang diusahakan oleh dokter, catatan serta biayanya. Lalu selanjutnya untuk analogi stok obatnya sendiri, di sini ada dua aktor. Yang pertama ada admin, dia untuk menginput secara manual. Lalu ada juga dokter yang secara otomatis saat meresepkan obat. Sini admin dapat cek dari obat, set stok awal saat tambah obat. Lalu admin dapat menambah dan mengurangi stok manual via halaman daftar obat yang tadi kita lihat sebelumnya. Lalu di sini juga sistem dapat mengurangi stok otomatis saat dokter sudah meresepkan obat. Satu unit ini per obatnya. Lalu jadi tadi juga ada tiga indikator. Indikator yang pertama itu ada merah apabila obat habis, lalu ada kuning apabila obat menipis itu di bawah atau kurang dari 5, lalu ada hijau itu apabila obat tersedia itu lebih dari 5. Ya, secara keseluruhan, database poliklinik ini memiliki 7 tabel yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu data master dan data transaksi. Untuk data master sendiri ini ada 3 tabel. Yang pertama ada tabel user. Tabel user ini untuk menyimpan data admin, dokter, serta pasien. Lalu selanjutnya ada tabel poli. Di tabel poli ini untuk mendaftar di poliklinik. Lalu selanjutnya ada tabel obat. Di tabel obat ini untuk master data beserta stoknya. Yang kedua itu ada data transaksi, alurnya mengikuti perjalanan pasien dari awal sampai akhir, yaitu ada jadwal periksa. Jadwal periksa ini menyimpan jadwal praktik seperti hari, jam mulai, dan jam selesainya. Lalu ada daftar poli. Daftar poli ini untuk menyimpan data pasien saat mendaftar dan mendapatkan nomor antrian. Lalu selanjutnya juga ada periksa. Di sini untuk menyimpan catatan hasil pemeriksaan serta biaya periksanya, tanggal periksa, catatan, dan biaya. Lalu selanjutnya dan terakhir yaitu detail periksa. Di detail periksa ini di sini untuk menyimpan resep obat yang diberikan oleh dokter. Ya, selanjutnya mengapa ada pemisahan parolnya seperti middleware out plus kalau tadi itu demi keamanan.
Nah, setiap role lainnya dapat diakses oleh fitur yang relevan saja. Lalu ada either loading with kurung buka kurung tutup tadi itu untuk menghindari end usual query saat menampilkan banyak data relasi. Lalu filter out, filter out pada dokter. Nah, ini untuk isolasi data. Dokter hanya dapat melihat pasien di jadwalnya sendiri, tidak bisa di jadwal dokter yang lain. Lalu selanjutnya saya akan tampilkan proses ini untuk periksa controller. Nah, ini untuk periksa proses controller. Ini untuk periksa controller. Lalu ini bagian apa tadi? Ini itu tadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang-kurangnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.